Halo Sobat Medikakom, selamat datang di Medcast, Medikakom Podcast. Tempat kita ngobrol santai tapi tetap dapat insight yang sangat bermakna. Oke, saat ini aku Hasna Rahmawadani. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin sering kalian pikirin. Sebenarnya anak SMK kayak kita tuh bisa punya potensi yang sama gak sih sama yang lain? Oke, saat ini aku sudah dibersamai dengan beberapa narasumber terhormat. Di sini ada Bapak, mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh ya, baik. Ya. Saya perkenalkan, saya pimpinan SMK Medikakom pada tahun 2006-2007 sampai 2024 ya, 2024-25. Lalu sekarang sesuai dengan kegiatan kita sekarang ini, saya perkenalkan bahwa saya sebagai CEO dan co-founder dari Yayasan Mega Brain Indonesia dan Yayasan Meta EduTech yang membawahi beberapa lembaga pendidikan termasuk SMK Medikakom dan kemudian untuk pendidikan tingginya Politeknik Meta Industri yang ada di Cikarang Technopark. Oke, sangat hebat sekali ya Bapak. Kali ini akan bersamai kita di Medcast. Oke, selanjutnya ada perkenalan dari Ibu, boleh dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Hasna. Assalamualaikum, perkenalkan saya Iis Ismawati. Saya Kepala Sekolah SMK Medikakom, tentunya dari tahun 2025 sampai saat ini 2026. Terima kasih Mbak Hasna. Oke, terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya akan ada perkenalan dari narasumber kita hari ini. Dari Kakak, boleh dipersilahkan. Halo, saya Daniel dari CITP Asia, representatif untuk CITP Indonesia. Terima kasih. Oke, selamat datang Kakak di Medikakom. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai high school competition, mohon maaf. Nah, di sini ini tadi juga sudah ada workshop mungkin ya mengenai temukan peluang dan kreativitasmu di ajang global. Mungkin Kakak boleh sharing sedikit tentang kompetisi ini. Oke, jadi high school competition ini sebenarnya adalah salah satu program yang mana di-represent oleh CITP Asia, di mana high school ini disupport oleh Beijing government dan sudah tahun ke-6 diadakan di setiap tahunnya. Dan tahun ini benar-benar tahun pertama buat kita untuk bisa masuk ke sekolah yang biasanya university, sekarang senior high school bisa ikutan. Oke, terima kasih banyak Kakak, ini sangat keren banget ya untuk menjadi salah satu peluang ya untuk anak-anak SMK di Medikakom ini. Yes. Mungkin selanjutnya aku mau coba tanya-tanya nih ke Ibu, gimana Ibu tentang anak-anak di sini itu kompetisinya kayak mereka itu pada excited atau enggak kalau misal ada kompetisi kayak gini? Oke, terima kasih Mbak Hasna. Tentu ya anak-anak kita sangat semangat, apalagi untuk kegiatan high school ini baru pertama kali ya dilakukan di SMK. Iya, betul. Ya, dan hanya satu-satunya SMK di Kota Bandung. Atau bahkan mungkin di Indonesia. Di Indonesia ya, di baru pertama Indonesia kali. hanya Keren banget satu ya. di SMK Medikakom. Betul. Jadi terima kasih tentunya di GITP Asia, khususnya yang Indonesia, memilih SMK Medikakom sebagai tempat untuk sosialisasi kegiatan Haiku 2026. Nah, potensi kita di SMK Medikakom sendiri tentu sangat banyak. Dan tadi pun mungkin tim dari GITP juga cukup excited ya. Ya, kita amazed sih karena di luar dari ekspektasi kita gitu, ternyata Iya, wow, anak-anak anak-anaknya SMK sangat hebat-hebat. Hebat-hebat, sekali. karena kan seperti yang kita tahu biasanya high school ini kan biasanya kalangannya mahasiswa, Iya, dosen, betul. mungkin Betul. para peneliti. Nah sekarang SMK dilirik itu hal yang sangat luar biasa bagi kami dan alhamdulillah kami diberikan kepercayaan. Kami yakin bahwa anak-anak kami ini memiliki talenta-talenta yang sangat luar biasa. Salah satunya mungkin tadi yang sudah dilirik sama Mas Daniel, saya panggilnya Mas mungkin ya, atau Kak Daniel gitu ya, Kak Daniel. Salah satunya mungkin tadi ada smart greenhouse Ya, ya. Terus itu. tadi juga ada tentang quantum teknologi yang Nah. dibahas oleh tim GITP yang mungkin
sebelumnya diperkirakan kayaknya nggak mungkin deh anak SMK ngobrolin itu Iya. gitu ya, bahas sampah pakai kuantum teknologi. Nah, gimana nih gitu, kok baru gitu ditemukan di anak-anak SMK ide-ide bermunculan. Jadi terima kasih sekali, dan tentunya dari kami tentu akan sangat mensupport dan akan kami dukung anak-anak kami untuk mengikuti kegiatan ini. Iya. Wow, oke, terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya mungkin dari Bapak nih yang sudah lama mungkinnya di SMK ini, bagaimana tanggapan Bapak tentang kegiatan ini? Ya, terima kasih. Saya melihat memang SMK Medikakom ini tentu memiliki kekhasan tersendiri karena memang kurikulumnya itu berbasis industri, dan itulah sebabnya anak-anak kita ketika mereka hari ini mengikuti sebuah ajang kompetisi di bidang inovasi, ini bukan tingkat Indonesia ya, Ya, bukan juga tingkat Asia Tenggara, Iya betul. tetapi tingkat dunia. Ya, Nah, sudah tapi bagi SMK Medikakom saya kira saya sebagai co-founder ataupun CEO dari Yayasan Mega Brain Indonesia ini, dan juga selama sekian belasan tahun saya sebagai memimpin sekolah ini dipercaya, saya yakin anak-anak SMK Medikakom ini sudah memiliki sebuah budaya inovasi dari tahun ke tahun, dan rekan-rekan guru juga sudah terbiasa mereka menciptakan, ikut membantu anak-anak kita untuk mereka boleh mendelivery ide-ide mereka melalui setiap bidang-bidang yang ada di jurusan mereka. Nah, oleh karena itu saya yakin tepat sekali saya kira kalau GITP ingin melihat anak-anak muda generasi Indonesia, saya kira mereka saat ini sangat mengikuti perkembangan dan kebutuhan global ya, karena kami juga sudah persiapkan anak-anak kami ini meskipun pada tingkat level SMK ya. Iya betul. Kami juga saya kira mereka harus kami persiapkan paling tidak untuk bisa akrab dan dekat dengan kurang lebih 3 teknologi paling tidak ya, AI, IoT, kemudian terkait dengan robotika ini. Iya betul. Nah, oleh karena itu saya yakin kalau kompetisi ini berharap dari pengalaman kami mengikuti berbagai kegiatan di Indonesia ya, paling tidak 3 besar selalu masuk gitu ya. Oke. Nah, ini kita coba. Semoga saja ya. Ya, kita coba ini yang dibawa oleh GITP ini, mudah-mudahan paling tidak mereka bisa masuk 250 di tingkat dunia ya. Masuk Oke. top 200 Iya, ya Pak ya? iya. Ya, Iya. top 200 ya. Nah, Oke. saya kira ya. Oke, semoga ya. Iya, semoga saja ya. Tapi memang saya lihat gitu, anak-anak di sini itu cukup excited dengan hal-hal yang berbau teknologi. Mungkin saja ini bisa menjadi fasilitas juga untuk mereka. Nah, Kak, sebelumnya aku penasaran deh. Awalnya Kakak ini sebelum ikut ke dunia GITP ini atau sistem keuangan ataupun yang memang sudah mengglobal gitu ya, sudah mendunia ini, gimana nih Kakak? Apakah pernah merasa oh ini berat banget, ataupun Kakak malah merasa wah ini sepertinya bidang saya banget gitu? Mengenai JITP ya? Iya. Oke. Jadi sebelumnya saya memang cuman entrepreneur biasa, kebetulan jalanin ada usaha di bidang ekspor, Oh iya. masih family business, terus juga karena kami ada beberapa link juga di luar negeri, dan sampai akhirnya bertemu dengan salah satu CEO kita di JITP Asia, yaitu Raffles Chan namanya, Mr. Raffles Chan. Nanti once kalau ada kesempatan kita bisa undang Mr. Raffles ke sini ya gitu. Ya Pak Dokmen ya. Siap Ya. ya, dengan Saya senang hati. tunggu. Very welcome. Jadi sebenarnya visi dan misinya JITP ini bagus sih, karena kami bisa menggabungkan, karena nama kami adalah JITP Teknologi Platform ya, di mana kita bisa menggabungkan antara teknologi dan talent, di mana talent-talent dari berbagai negara di belahan negara di Asia, bahkan sampai ke Europe dan ke US juga, itu juga bisa benar-benar bisa kita bantu untuk kita support, dan gimana caranya mereka bisa masuk ke market Asia, terutama dari Eropa ke Asia gitu. Wow. Dan gak cuman marketnya sih, kita gak cuma di B2B, B2C, dan B2G, tapi kita juga ngebantu talent-talent yang ada di Indonesia, termasuk anak-anak kayak SMK ini gitu kan.
agak sedikit surprise ya. Tadi begitu ketemu dengan mereka punya skill atau misalnya punya knowledge mengenai AI dan IoT, bahkan tadi sudah ada yang quantum tech itu loh. Itu luar biasa ya Bu Iis ya. Itu aku kaget, dan kita aja waktu zaman SMA kayaknya kita nggak kepikiran Enggak sampai gitu. sana ya. Dan dengan datangnya JITP Asia sampai ke Medicacom, ini bisa menjadi panutan buat teman-teman dari sekolah-sekolah yang lain gitu, untuk bisa nge-support student-nya untuk bisa ikut di ajang kompetisi bergengsi di Asia gitu. Iya, betul banget. Oke, terima kasih ya, insight-nya cukup sangat bermanfaat ya untuk anak-anak. Nah, di sini itu kakak mungkin boleh bisa share gitu tips and trick buat teman-teman supaya lebih semangat gitu mengikuti kompetisi ini. Oke, sebenarnya kalau dibilang kasih tips and trick, saya justru lebih amazed sama mereka. Mereka nggak perlu dikasih tips pun, mereka udah jago dibandingin saya gitu kan. Saya telat banget gitu. Dan tipsnya adalah mereka punya sarana di mana mereka hidup di era digital, di mana isi buat mereka tuh mudah banget untuk bisa mengikuti kompetisi-kompetisi ajang-ajang bergengsi seperti ini gitu. Dan mereka juga disupport sama guru-guru yang hebat, sekolah juga bisa memfasilitasi gitu kan, itu yang luar biasa. Jadi kalau mereka nggak punya tempat, nggak punya wadah yang pas, mungkin mereka nggak bisa kehilangan arah lah bisa dibilang. Tapi di sini ada Pak Dokmen, Bu Iis ya, mereka bisa disupport, tuh luar biasa. Saya juga mau kalau misalnya bisa balik, saya mau jadi student Pak Dokmen ya. Gitu ya Pak ya. Oke. Terima kasih banyak kakak. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan ada apa ya? Mungkin lebih ke arah kayak ibu gitu ya. Ibu gimana sih melihat sebagai kepala sekolah melihat anak-anak di sini itu terhadap teknologinya, apakah memang cukup expert gitu di bidang teknologi ataupun di bidang-bidang yang lainnya? Ibu boleh di-share gitu. Mungkin ada beberapa juga kan di sini jurusannya. Dan kalau kayak korelasinya dengan teknologi itu bagaimana Ibu? Baik, terima kasih. Ya tentunya ya di SMK Medicacom itu memang ciri khasnya dari namanya aja Medicacom ya Pak. Dianggapnya kom itu kan komputer ya. Ya, komputer itu tentu dekat dengan teknologi. Iya, gitu. betul. Nah, memang di sini tuh banyak jurusan bahasnya, ada 9 jurusan di SMK Medicacom. Mungkin tadi yang kita ikutkan itu di jurusan rekayasa perangkat lunak, lalu ada teknik komputer dan jaringan. Nah, bedanya rekayasa perangkat lunak di SMK kita dengan SMK lain itu kita punya kurikulum industri tadi. Iya, betul. Itu gimana kurikulum itu disusun bersama industri sehingga kurikulum kita itu berbeda dengan kurikulum nasional. Contoh misalnya, kalau di kurikulum nasional mungkin kita nggak belajar tentang kalau tentang di bidang pemrograman game misalnya tidak ada. Nah kita itu tambahkan pemrograman game itu di rekayasa perangkat lunak, contohnya gitu. Lalu mungkin tentang IoT ya, IoT mungkin hanya IoT dasar. Kalau kita sampai praktis sampai mereka bisa bikin prototipenya, prototipenya mereka presentasi. Itu ketika presentasi itu mereka jadinya dijadikan sebagai penilaian baik itu mungkin ujian tengah semester kalau di kampus ya istilahnya kalau di kita namanya PSTS atau untuk ujian UAS, ujian akhir semester gitu. Jadi mereka pembelajaran menjadi berbasis project sehingga pembelajaran berbasis project inilah yang membuat mereka menjadi berpengalaman tentunya di bidang teknologi yang sesuai dengan jurusannya. Nah, kalau kita bicara teknologi juga memang di Medicacom bukan hanya jurusan itu, di jurusan lain juga sama. Kenapa? Karena untuk platform ujian saja kita menggunakan teknologi. Itu buatan SMK Medicacom sendiri aplikasinya. Lalu untuk keuangan, manajemen semuanya kita gunakan teknologi gitu. Jadi sudah kita memiliki sistem informasi manajemen dan lain-lain gitu. Bahkan pendaftaran SPMB kita pun saat ini sudah itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi sekarang bangun tidur udah ada 500 pendaftar misalnya. Nah, seperti itu yang terjadi gitu. Jadi anak-anak kita sudah sangat melekat sekali dengan teknologi. Oke, mungkin cukup untuk sesi kali ini. Mungkin ada closing statement dari Bapak mungkin? Ya, sekali lagi saya ingin sampaikan apresiasi terima kasih kepada GITP Asia. Meskipun memang cita-cita kita nanti akan karena saya sendiri ikut menggagas supaya GITP Indonesia segera dibuka
karena saya kira ini merupakan satu infrastruktur untuk generasi kita ini supaya mereka bisa terlibat dalam dunia global. Tentunya mereka harus menguasai ataupun paling tidak mengenal dan dapat menggunakan memanfaatkan teknologi AI, IoT dan robotik ini. Dan pada Ibu Kepala Sekolah juga saya kira terus dapat meningkatkan supaya anak-anak kita dengan secara bebas mereka bisa berinovasi dan mereka akrab dengan dunia teknologi ini, sehingga kami kira dunia sekarang ini sangat membutuhkan ke depan, mungkin bukan ke depan, sekarang mereka harus mempersiapkan talent-talent global itu ya kan. Iya, betul. Ini salah satu tanggung jawab kita bagi generasi bangsa ini. Semoga kali ini dalam kompetisi ini saya ingin mereka bisa masuk 200 atau 250 ya. Harus Oke, dari PDKKOM ya Pak ya? Ya, dari Iya, PDKKOM. harus ya. Ya, Iya. oke, luar biasa. Luar Amin, biasa amin. sekali. Oke, terima kasih banyak Bapak. Dari Sama-sama. Ibu, dari Kakak. Iya. Dari Oh, Kak dari Daniel aku ya. Dari Oke. Kak Daniel mungkin. Buat aku ini terima kasih sekali lagi saya bisa diundang ke Medicacom gitu. Iya. Saya berharap mungkin di High School Competition tahun ini di 2026 yang menang adalah dari Dari- studentnya Medicacom. Amin, Gitu amin, ya. Amin, amin, amin. Bisa masuk Amin. minimal 200 besar bisa masuk ya. Ya. Masuk, amin, ya. amin. Bisa, bisa. Ya amin amin. Iya. Ya, itu. Oke, terima kasih banyak Kakak. Mungkin dari Ibu ada tambahan atau sudah cukup? Oke, cukup Ya. mungkin Mbak Hasna, terima kasih sekali lagi Terima untuk kasih, GITP Ibu, Asia ya. sudah berkunjung dan mempercayai kami untuk ikut serta dalam kegiatan Haikul 2026. Ya. Oke. Dan jangan kapok undang kita lagi tahun depan ya. Iya, pastinya ya Pak. Pasti. Oke. Iya, nah jadi untuk closing statement dari aku sebagai pendengar hari ini mungkin ya. Nah, jadi buat teman-teman Medicacom jangan sampai ngerasa kayak ngerasa kurang percaya diri, karena yang bikin kita stuck itu bukan karena nggak bisa, tapi karena tidak mau memulai gitu. Karena pada dasarnya semua orang yang keren itu berasal dari nol juga ya. Nah, dari aku mungkin Hasna Rahmadani sebagai host dicukupkan sekian. Selamat berjumpa kembali di Medcast selanjutnya.